aku waktu awal pertama kali say yes buat film ini tuh deg-degan banget gitu, karena dari narasi karakternya aja tuh udah diceritakan, oh ini Mbak Ina nih ngapain nih, nyuruh sholat, habis itu stres sendiri, habis itu ngerokok. Ini gimana sih sebenarnya? Film ini nih ngasih tahu nggak main-main loh, men. Ini harus diselesaikan sampai akar gitu. Jadi memang kalau kita punya masalah, jangan malu untuk mengambil keputusan, jangan malu untuk mengambil keputusan untuk menyembuhkan. Gitu kan kadang-kadang orang ignore. Kayaknya film yang ada Tisanya itu tuh jaminan itu ya. Itu Oh ya udah, gue main sama Tisa. takut banget Kak, ya Allah. itu gimana? Pressure lah. Apa sih sebenarnya rahasianya sebenarnya? Ada rahasianya nggak sih sebenarnya? Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, ngobrol inspirasi bersama saya Yuda Iqbal Maulana. Sobat Tempo, bisa kita saksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita yang menarik memberi inspirasi bagi kita semua. Sobat Tempo, di bulan Mei akan hadir di layar bioskop Indonesia sebuah film drama keluarga karya Teddy Suryatmaja bersama Katanika Film, Adia Pictures, dan Karuna Pictures yang akan meramaikan dunia perfilman Indonesia. Film berjudul Mungkin Kita Perlu Waktu adalah salah satu film panjang yang tayang di Jogja Netpack Asia Film Festival 2024. Dan dibintangi oleh Bima Azril, Lukman Sardi, Sainun Febrianti, Tisa Biani Azahra, Naura Hakim, Asri Ulas, dan masih banyak lagi. Nah, penasaran sama film Mungkin Kita Perlu Waktu? Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sama ibu jadi umroh? Jadi tanggal 7 berangkat. Kamu seneng gak sih kita mau umroh? Ya seneng lah. Ini kan apa yang kamu mau? Aku kan lagi mau nyoba ngejalanin perintah agama. Harusnya kamu gak masalah kan sama itu? Kamu tuh kalau ngomongin kerjaan kenapa sih kok bawaannya ngeluh aja terus? Aku cuma lagi sharing rasanya kerja tuh seperti apa. Aku kan dari dulu emang gak setuju kan ombak ke psikolog. Tobat itu yang dia butuhin. Aku gak bilang deketin agama tuh gak penting. Cuman tuh ada beberapa hal yang sifatnya klinis. Mungkin bisa bantu kamu juga. Apa? Ini gimana sih? Buat aku apa buat ombak sih? Kamu kenapa sih? Kok nyalain aku aja terus? Selalu belain dia. Aku gak belain dia. Aku ini cuma berusaha ngejaga keluarga ini supaya gak pecah. Supaya tetap utuh. Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan dua aktris terbaik yang Indonesia miliki dan bermain bersama di film Mungkin Kita Perlu Waktu. Ada Mbak Saina dan Kak Tisa Biani, tepuk tangan dong. Dan saat ini kita ada di Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Oke, lanjut. Apa kabar Mbak Ina? Oh, baik. Baik, kalau Tisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget ya hari ini kayaknya. Enggak promo Mungkin Kita Berwaktu kok sibuknya. Sibuk promo film Mungkin Kita Perlu Waktu. Dan kemarin juga kalau nggak salah juga pernah di screening ya di JAFF ya 2024. Benar. Ya, oke. Gimana Mbak Ina respon penonton di sana nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah responnya sangat positif ya. Banyak yang merasa bahwa film ini relate dengan banyak person di penonton gitu. Jadi seru sih, seru. Dan sampai Tisa ini sampai ngeposting di sosial medianya. Terima kasih reviewnya teman-teman. Iya. Aku mau stalking Mbak Ina udah di private Instagram aja sih. Udah ngecek. Mbak Tisa gimana? Dari review penonton gimana yang setelah di JFF kemarin? Kayak kebetulan aku juga baru nonton pertama kali ini, belum pernah banget nonton dimanapun gitu. Jadi ya aku senang ada beberapa orang yang istilahnya mendatangi aku yang mereka bilang tuh bahwa karakter lo tuh gue tuh, dan aku sebagai pemain sedih, terharu karena aku bisa mewakili perasaan-perasaan mereka yang berjuang melawan kesehatan mental itu gitu, dan senang dan sedih, dan rata-rata sih
pada positif ya Bu ya, Iya, positif. Reviewnya positif. sangat Dan relate. relate dengan film Mungkin Kita Perlu Waktu itu. Benar. Dan film Mungkin Kita Perlu Waktu ini diproduksi langsung sama Mas Lukman Sardi ya. Ya, salah satu produsernya Lukman. Dan itu juga Mas Lukman Sardi menjadi lawan main. Lawan main saya yang sangat luar biasa. Nah itu gimana tuh rasanya produser juga lawan Harusnya main juga. nanyanya ke Lukman tuh. Tapi Lukman memang dia adalah aktor terbaik ya. Maksudnya saya merasa banyak banget. Saya nggak perlu susah-susah lah kalau kerjasama dengan Lukman, pasti dia akan ngasih porsi yang luar biasa lah buat karakter-karakter di sekitarnya gitu. Jadi saya juga secara ini nggak sulit karena dimudahkan oleh teman-teman yang luar biasa gitu. Kebetulan Tisa di sini nggak ada satu frame ya. Ya, kita nggak ada satu frame. Nggak ada. Tisa keren banget mainnya. Masya Allah. Selalu dong. Tapi berarti nggak ada satu frame dengan Mas Lukman Sardi. Tapi beneran dari Mas Lukman Sardi mengarahkan yang berbeda ada nggak sama Tisa ketika beliau sebagai pemain dan sebagai produser? Jujur enggak sih ya. Maksudnya kalau ke aku pribadi karena ya kebetulan emang nggak ada satu frame juga. Terus ya paling ya tahu aja gitu bahwa ini produsernya Mas Lukman. Terus Mas Lukman juga ada sedikit komunikasi loh bahwa Tisa ntar main di filmku ya gitu. Terus ya nggak ada yang kayak ngatur-ngatur nuntut harus kayak gimana, enggak sih, disantai banget gitu. Nah, Mbak Ine nih bukan pertama kalinya menjadi karakter menjadi seorang ibu. Dan ini juga ada film tentang mental health-nya yang kedua ya kalau nggak salah ya. Ya dengan porsinya masing-masing ya. Kalau mental health ya kedua. Oh, kamu tahu sih? Mencari Search itu, banget tahu, nih, riset nih, serem. Harus tahu. Serem nih. Dan butuh persiapan yang lebih lamakah karena ini adalah film-film mental health gitu, atau harus riset dulu karena ini film mental health itu gimana, Pak? Nah ini makanya aku juga sangat terbantu dengan Teddy ya. Teddy itu ternyata ada memang sebuah persiapan yang film-film biasanya memang persiapan panjang gitu. Tapi dengan Teddy dia tahu betul bagaimana memantik gitu ya, memantik potensi dari aktor yang dia butuhin. Jadi dia nggak perlu panjang-panjang, dia tahu potensinya. Tek dipantik, gue mau lo keluarin yang ini. Dan udah begitu cara kerjanya Teddy. Jadi sebenarnya sih saya haus dengan proses yang panjang. Tapi dengan Teddy ternyata dia tidak perlu proses yang panjang. Dia tahu karena itu skripnya dia yang nulis sendiri dan dia tahu betul mana yang mau diiniin gitu. Jadi kita sebagai aktor gampang ya jadinya. Dimudahkan malah. Dimudahkan oleh banget. Teddy. Dengan Directionnya Teddy ya. Dan Mas Teddy saya udah tahu banget karakternya ini seperti apa ya. Iya, Tempel-tempelin aja betul. Ya. Karena Teddy itu kan psikolog juga, psikolog dan di ini soal mental health issue gitu. Jadi emang sangat dikuasai oleh sutradaranya. Nah, Tisa sendiri nih sebagai generasi yang sangat relevan dengan isu kesehatan mental nih. Gimana persiapannya di film ini sebagai generasi yang dibilang paling melek dengan kesehatan mental dibandingkan generasi-generasi sebelumnya gimana? Emang iya ya? Iya betul. Gen Z tuh wah kayaknya banyak masalah banget nih kayaknya. Atau Tisa sebenarnya gen alpha sebenarnya? Enggak sih, Gen Z. Ya, silakan. Kecil banget gen itu kan, gak ada yang bilang gen apa. Bocil. Iya. Gimana? Iya sih, aku waktu awal pertama kali say yes buat film ini tuh deg-degan banget gitu karena dari narasi karakternya aja tuh udah diceritakan si Alaika ini kan aku berperan sebagai Alaika ini tuh dia sebenarnya kalau di luar tuh kelihatannya happy aja gitu, kelihatannya kayaknya nggak ada masalah deh di dalam hidupnya gitu, tapi ternyata di balik semua itu dia punya pergolakan batin banget dan dia nggak bisa share ke orang-orang yang ada di luar gitu karena dia cuma bisa nyimpan dan akhirnya punya masalah kesehatan mental itu gitu. Jadi aku pribadi sebagai perwakilan lah dari generasinya Alaika ya, kesehatan mental itu sebenarnya bisa sembuh kok gitu, bisa sembuh, bisa rilis kalau
kita orang-orang di sekitarnya tuh sangat mensupport dan juga mengkomunikasikan itu dengan baik. Iya. Jadi jangan dijauhin gitu. Iya. Harus didampingin terus gitu. Dengar ceritanya aja itu kayaknya relate banget gitu. Jadi sok-sok happy di depan semua orang, tahu-tahu di rumahnya sendiri, kalau Sedih, nangis ya kan. jadi nggak sabar nonton filmnya. Jadi dan setelah bermain di film bertemakan tentang kesehatan mental ini sih, tadi Kak Tisa juga tadi udah nyebutin bahwa pentingnya ngobrol sama keluarga. Kalau dari Mbak Ina sendiri gimana? Apa sih sebenarnya setelah main beberapa kali di film tentang kesehatan mental ini ada konsep tersendiri nggak tentang kesehatan mental? Tentunya setiap orang tuh punya bahan bakarnya sendiri-sendiri, bahan bakunya responnya sendiri-sendiri terhadap masalah gitu kan. Begitu pula karakter yang ada di sini, semua karakter di film ini punya cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada yang dari agama, ada yang pergi ke psikolog, ada yang dia harus nyari pelarian ke hobi, ada juga dia harus ngapain gitu. Ada yang memang putus asa betulan. Gitu. Jadi emang banyak itulah gitu. Bagaimana film ini nih ngasih tahu nggak main-main loh, men. Ini harus diselesaikan sampai akar gitu. Jadi memang kalau kita punya masalah, jangan malu untuk mengambil keputusan, jangan malu untuk mengambil keputusan untuk menyembuhkan. Gitu kan kadang-kadang orang ignore, nggak apa-apa deh gue ini. Tapi itu harus diselesaikan. Kalau enggak nanti malah merembet kemana-mana. Nggak cuma dia doang, tapi sekelilingnya akan jadi korban juga. Jadi korban gitu. Soalnya aku lihat trailernya aja tuh bingung. Ini Mbak Ina nih ngapain nih? Nyuruh sholat, habis itu stres sendiri, habis itu ngerokok. Ini gimana sih sebenarnya, ini gimana sih filmnya, gimana itu gitu? Tanya Mas Teddy deh. Itu tambah bikin pusing gitu filmnya. Dan film ini nih mungkin kita perlu waktu ini akan tayang di 2024 2025. Udah lewat kali 2024 udah sempat screening ya. Udah screeningnya pertama di 2024. Dan nanti akan tayang di 2025. Kapan? Jawabannya kita lanjut di Ngobrol Inspirasi Movie Talk setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama dengan saya Yuda, dan saat ini saya masih ditemani dua aktris terbaik Indonesia ya. Ada Mbak Ine dan juga ada Kak Tisa. Biar ditepuk tangan buat mereka. Ya, mereka akan main di film Mungkin Kita Perlu Waktu yang akan rencananya main di bulan Mei 2025. Betul. Bulan Mei ya? Betul. Tanggal 15 Mei. Tanggal 15. Ya. Tanggal 15. 2025. Aman lah, tengah-tengah bulan, pas bulan purnama lah. Bulan Iya purnama. sih, Benar, bulan. Soalnya katanya pengaruh psikologi orang tuh pas bulan purnama tuh lebih mellow, lebih itu ada. Oh gitu ya. Ada. Bukannya lebih agresif ya? Tergantung zodiak gitu. Tergantung zodiak. Ntar lagi akan tayang. Gimana nih perasaannya nih? Apakah kayak pengen ayo cepet-cepet tayang atau akhirnya lega atau gimana? Ya seneng lah, yang pasti karya kita yang kita buat dengan sungguh-sungguh akhirnya bisa diapresiasi gitu. Ya kalau mau cepet enggak juga gitu, tapi saya
teman-teman pasti yes akhirnya ditayangkan. Oke. Sama sih. Sama juga. Lebih baik. Ada target nggak kira-kira berapa penonton? Enggak, ikhlas aja. Sebanyak-banyaknya sedikasihnya. Kayaknya itu harusnya ditanya ke Lukman. Betul. Kalau kita mah pemain udah main kelar udah. Kalau urusan itu produser aja. Produsernya aja. Dan juga kemarin di Jabs kemarin aku juga dapat info katanya Mbak Ina nih adalah salah satu aktris yang jarang banget nonton perdana, dan ternyata Tisa juga termasuk yang jarang nonton tayangan perdana film perdananya. Kenapa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya gini ya, kalau berperan itu kan kita menjadi orang lain. Betul. Ya. Jadi emang bener-bener kayak bukan aku gitu. Dan kadang-kadang malu kan lihatnya tuh. Ya gitulah, judgmental terhadap diri sendiri tuh gede banget gitu. Jadi mendingan gak usah lihat. Tapi yang film ini kebetulan karena penasaran juga. Tapi sebenarnya udah sih, aku nggak terlalu gitu. Terakhir 3 film terakhir aku berani nonton. Udah berani. Dulu sih 10 tahun kemudian aku baru bisa nonton. Acceptance-nya baru sekarang gitu. Ya udahlah. Ya udahlah gitu. Kalau Tisa sendiri kenapa? Enggak, aku tuh sebenarnya bukan paling males ya, tapi aku tuh selalu kalau dikasih tahu ada premier film sendiri tuh nggak tahu, ada perasaan aduh gimana ya, deg-degan gitu. Wah, nanti hasilnya kayak gimana ya nonton muka sendiri di layar, acting yang benar kata Mbak ini, maksudnya bukan menjadi diri kita sendiri gitu. Ada rasa deg-degan ke arah sana gitu. Jadi bukan berarti nggak suka atau males ngelihat muka kita, tapi lebih ke judgmental. Kayak lo tadi dengar suara sendiri, suara gue takut. Lebih ke situ ya, gitu. lebih mungkin gitu lah. Ya, gua minta maaf kepada teman-teman semua yang di sini dengar suara gua jelek ya. Gua padahal ada yang ngomong gitu kan. Dengar suara sendiri tuh ya. Ya jelek juga ya. Juga jadi akhirnya merasa bersalah sendiri gitu kalau orang-orang lain akhirnya dengerin suara gua. Nah, itu yang terjadi sama kita berdua kalau nonton, jelek ya gitu. Padahal belum tentu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah mulai filmnya pertengahan cabut dulu gitu. Malu kayak aduh ditonton gitu. Apalagi Tisa kan ditonton sampai box office banyak banget, itu rasanya gimana? Ya alhamdulillah lah. Tiba-tiba ada etanya. Ya, apalagi Mbak Ina ini kan salah satu nominer di Festival Film Tempo tahun kemarin. Dan peran yang di film ini mungkin kita perlu waktu. Dan Mbak Ina ini adalah langganan pemenang di berbagai gue nominasi nominasi menang juga ada paling sekali 2 kali. Iya emang ya, tapi kan langganan juga kan. Nah, itu kuncinya gimana sih caranya Mbak biar bisa? Bukan tuh nggak ada kuncinya ya. Gimana ya kuncinya? Konsisten gitu bermain bagus terus gitu, gimana sih caranya Mbak? Yang pasti gini lah, mungkin aku tuh sebenarnya aku nggak terlalu percaya diri dengan kemampuan gitu ya. Orang kalau udah percaya diri bahaya sih menurutku ya. Justru aku nggak percaya dengan kemampuan aku gitu. Aku harus 0, selalu 0, bego 0. Nah itu mungkin. Jadi aku juga bukan berarti saya hebat, nggak. Justru bego banget gitu. Jadi pertama kali pegang naskah, kalau aku udah pakai bawa yang kemarin itu pasti udah penuh duluan kan. Jadi saya harus ngenolin dulu. Mungkin itu kali ya. Jadi ya apa? Nggak ada ekspektasi apapun, jadi berkarya itu mungkin belajar dan gimana caranya saya bisa ngedeliver karakter itu dengan baik dan ada value-nya, itu udah cukup buat saya. Yang kesana-sana the rest itu bukan urusan saya lagi. Kalau teman-teman semua mengapresiasi, alhamdulillah, terima kasih. Seperti itu sama sih kayak di stand up comedy itu setiap naik ke atas panggung tuh kita tuh 0 gitu. Ya kan? Ya betul. Tos dong kita. Tos dong. Mantap. Setiap naik ke atas panggung. Itu susah loh untuk nol tuh. Betul. Setiap naik ke atas panggung itu kosong. Nah, lanjut ke Tisa nih juga kalau Mbak Ina adalah orang yang paling langganan jadi nominasi, sedangkan Tisa adalah orang yang paling langganan ada di top box office. Ada di nomor 1, di nomor 2. Iya loh ya, Masya Allah. Jadi kayaknya film yang ada Tisanya itu lu jaminan top itu box ya? office itu kayaknya. Oh yaudah gue main sama Tisa terus. Takut banget Kak, ya Allah. Itu gimana? Pressure lah. Apa sih sebenarnya rahasianya sebenarnya? Ada rahasianya enggak sih sebenarnya? Ada enggak sih? Rahasianya. Atau jangan-jangan dalam hati ada rahasianya enggak ya? Enggak, Rahasianya
Rahasianya ikhlas. Ikhlas, oke. Ikhlas, nggak pernah berekspektasi. Hmm. Oh, kayaknya gue syuting ini nontonnya banyak nih. Oh, nanti yang nonton film gue tuh banyak. Justru malah suka dibalik sama Allah gitu. Nggak tahu kenapa ya gitu. Setiap aku yakin bahwa karya aku ini banyak yang nonton, itu malah suka dibalik aja gitu. Tapi ketika aku bener-bener udahlah gitu, kita main aja, kita bener-bener fokus tujuannya sesuai, memerankan karakter sesuai apa yang dikasih sama production house-nya tersebut gitu. Masalah penonton, masalah hasilnya nanti ya udah serahin aja ke yang di atas, itu biasanya dapat sesuatu yang tidak disangka-sangka dibanding sesuatu yang sudah diekspektasikan di awal. Oke, gitu. berarti tawakal aja ya. Exactly. Tawakal. Ya, tawakal Mantep aja ya. seperti itu. Dan apalagi kan Nisa kan orangnya sibuk banget ya main film, musik, sekarang lagi fokus di musik, model dan lain-lain itu. Astagfirullahaladzim, model enggak kak? Model aku ya. Sosial media model juga kan, Iya. model itu gimana sih? Udah top box office, banyak kerjaan, itu bagi waktunya gimana sih? Punya manajemen ya. Iya pasti punya manajemen ya Iya, kak. itu Gitu. jawabannya. Aku ngikut aja deh gitu apa yang dikasih sama manajemen, misalnya hari ini aku kemana gitu. Tapi emang orangnya tuh nggak terlalu suka diem gitu. Kalau diem tuh aku nggak tahu kenapa jadi mental health tuh. Kalau kayak Alika tuh di karakter mental health, disetir ke karakter jadinya. Jadi nggak tahu kenapa jadi nggak enak aja gitu kalau diem gitu. Jadi senangnya beraktivitas. Oke. Dari obrolan tadi kan kayak akhirnya ngobrolin Aleka dan Mbak Ina sebagai kasih, itu tuh sehari-hari tuh ke bawah nggak sih akhirnya apa namanya karakter yang di film itu sampai sehari-hari, karena apalagi ini film tentang kesehatan mental nih. Iya, Bawah benar. nggak sih? Iya, kalau dulu mungkin sebelum ini mungkin aku perlu waktu, mungkin kita perlu waktu, mungkin aku perlu waktu untuk berjeda dengan diri dan ini untuk melepaskan karakter yang berat ya. Tapi amazingly sih di film ini Teddy itu punya, nggak tahu deh, dia punya formula atau punya sistem yang sangat cerdas menurutku, yang dia tuh nggak perlu kayak memberikan pengerahan 100%, tapi dia tahu kamu munculin yang efektif aja nih di sini. Dan itu bukan berarti ringan. Efektif itu berat, tapi aku nggak perlu harus mengerahkan seluruhnya gitu. Jadi cuma 1, 2. Jadi selesainya juga nggak berasa kayak berat banget. Itu sih yang kurasain ya di film ini. Menarik sih emang bekerja sama dengan berbagai sutradara itu kita bisa punya tahu cara pekerja. Teddy salah satu yang ini delivernya berat banget tapi ringan buat saya gitu, karena ada Teddy. Karakter aku di sini aku nggak bisa ceritain ya, maksudnya karakter kesehatan, maksudnya kesehatan mentalnya itu mengarah ke mananya, aku nggak bisa spoiler gitu. Tapi yang jelas ada momen-momen tertentu yang Mas Teddy tuh kasih tauin kayak, Tis, di titik ini kamu matanya jangan stay fokus ya, kamu harus gerak-gerak gini, terus tangannya juga nggak boleh diem, harus gerak gitu, gesturnya tuh nggak boleh yang ini, terus senyumannya aja juga dikasih tauin, misalnya di scene ini kamu senyumannya grafiknya segini, pas di scene berikutnya kamu grafiknya kayak happy gitu. Jadi ada satu momen tuh yang berubah-ubah gitu Alika. Terus kan di sini tuh Alika minum obat ya, minum obat psikiater gitu. Ada satu momen Mas Teddy tuh ngasih tahu nih cara minum obatnya tuh kayak gini lah Tis. Jadi sampai kayak gitunya itu dikasih tauin gitu, detail banget. Cara minum obatnya tuh bukan seperti minum obat sehari-hari loh gitu. Jadi wah banyak banget sih pelajaran yang bisa aku dapat dari Mas Teddy, karena background Mas Teddy-nya itu sendiri kan psikolog ya. Jadi kayaknya nggak perlu riset ke psikiater atau psikolog gitu. Kita nggak perlu ini jauh-jauh. Riset jauh-jauh karena sutradara sendirinya aja tuh, karena Skripnya sendiri udah efektif dan tinggal didorong sama sutradaranya udah jadi gitu. Gitu. Jadi jadi menarik sih gitu. Jadi kalau ditanya takut nggak untuk nggak keluar dari karakter, ya kebetulan sutradara saya psikolog, jadi dia bisa mengkontrol ini semua supaya tidak over gitu sih. Jadi beneran ini langsung bayang itu semua ini. Berarti nanti orang yang
perilakunya seperti ini tuh, penyakit mentalnya seperti ini. Mudah-mudahan terwakili lah. Terwakili. Aduh, jadi nggak sabar banget. 15 Mei 2025 mungkin kita perlu waktu. Oke. Oke, terakhir nih closing statementnya kita langsung ke kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Singkat saja. untuk penonton calon penonton film mungkin kita perlu. Nah, ini dari yang paling senior Oke. lah. Saya belakangan lah. Silakan. Jangan lupa untuk menyaksikan film Mungkin Kita Perlu Waktu. Ini adalah sebuah film yang mungkin penting ya untuk ditonton kita semua supaya kita bisa punya inspirasi bagaimana ada kejadian atau ada orang yang kita sayang ternyata kelihatan baik-baik saja. Mungkin kita perlu memberikan waktu buat dia untuk sembuh gitu. Silakan ditonton. Tepuk tangan. Lanjut. Aduh, film ini tentang perwakilan lah dari keluarga yang di luar sana yang ingin membutuhkan komunikasi lebih dalam gitu, khususnya kepada orang tua dan anak gitu, supaya bisa lebih punya waktu lah gitu untuk meluangkan waktu untuk saling ngobrol, saling cerita, sekedar ditanya kamu tadi gimana gitu, kamu tadi happy nggak, itu berarti banget gitu buat orang-orang pengidap kesehatan mental, khususnya seperti saya memerankan karakter Aleka yang memang mewakili generasi-generasi di sana yang punya kesehatan mental juga gitu. Jadi buat semuanya yang punya masalah seperti saya dan juga ibu ini di sini bisa semangat terus dan happy terus gitu. Bisa sembuh. Oke, semangat ya teman-teman. Dan sekali lagi kami ucapin terima kasih kepada Mbak Saina dan Kak Tisa Biani udah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih waktunya sudah bergabung di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Semoga filmnya sukses besar dan Amin, juga ya bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia. Amin. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih. Terima Udah. kasih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Sobat Tempo, terima kasih sudah bergabung di kesempatan hari ini. Udah nonton semuanya. Jangan lupa follow akun sosial media Tempo dimanapun itu, ada di Instagram, di TikTok, dan di X. Semuanya follow semuanya. Jangan lupa untuk mengakses semua berita yang ada di Tempo, yaitu di www.tempo.co. Dan teman-teman jangan lupa untuk berlangganan Tempo dengan mendukung jurnalis berkualitas. Di mana? Di sini kliknya. Terima kasih semuanya telah bergabung di kesempatan hari ini. Saya Yuda mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih semuanya. Dadah.